Bah. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di hari yang aneh. Hari ini kita punya target artis yang bakal kita kerjain di hari yang aneh. Siapa dia? Ini adalah artis supermodel tercantik, super diva di Indonesia. Ini dia. Mohon terimalah aku. Hari ini di sini, Empo Eli udah kita set, kita kerjasama sama asistennya untuk janjian ketemu sama klien, sama Irfan juga, ya. Dan nanti Empo Eli akan kita kejutkan dengan seorang agent namanya agent Ricky yang akan berpura-pura melamar Empo Eli di depan seluruh pengunjung restoran yang ada di sini tanpa Empo Eli ketahui. Kita akan lihat reaksi dia gimana kalau dilamar sama orang yang sama sekali nggak dikenal. Semuanya, kalian harus tahu hari ini gue bakal mau ngelamar cewek secantik sedunia. Saksinya siapa? Kalian masih tahu orang paling cantik sedunia. Siapa sih? Oh, Eli. Di hari yang Empo Eli udah datang sendiri, tampaknya dia sendirian nggak sama Irfan. Biasanya dia berdua. Tapi gimana nih, rencana kita harusnya kan ada Irfan ya? Tapi Irfannya kenapa nggak ada ya? Hah? Ya udah nggak apa-apa deh. Harusnya kita tadinya rencananya ini lebih bagus kalau Irfan ada sama dia. Tapi kita harus tetap menjalankan aja rencananya. Gini, agent Ricky langsung aja lo berdiri di depan parkiran menghadap Po Eli, teriak. Lo nyatakan cinta, tapi lo jangan sebut nama ya. Ricky jangan sebut nama. Biar Po Eli bingung yang dimaksud dia atau orang lain yang ada di restoran itu. Oke, mulai teriak, Ki. aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Lihat, Po Eli dia nengok kanan kiri, lihat nengok belakang, dia ragu-ragu yang dimaksud dia atau orang lain. Dia udah kegeeran nih ditembak sama cowok cakep. Aku akan kesini. Aku mau melamar kamu. Gila kan itu. Dan aku yakin aku yang paling istimewa dari semuanya. Rumah ini mereka aku ngasih kamu. Ini untuk pernikahan kita nanti. Ih, kayak A kali itu orangnya. Sekarang Ricky lo samperin langsung bawa bunganya berlutut di depan Po Eli. Aku mohon terimalah aku. Eli. Aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Gak kenal. Jangan percaya, ini pasangan aku, pasangan hidup aku. Gak kenal, aku gak kenal. Sumpah aku gak kenal. Sumpah. Apaan sih? Ini cincin untuk kamu. Cincin apaan? Gue bukan matre, gue mau cewek matre, maaf. Lu liat kan cowok gue di TV kan? Lu cuma panjat. Tapi jangan mau numpang doang sama gue. Aku tahu sama kamu kan, tapi pas badannya bau. Pasti lebih enak. Sembarangan ada orang bau. Badannya bau kan? Pokoknya kamu harus nikah sama aku. Aku mau punya anak dua sama kamu, punya rumah mewah dan segalanya. Enggak. Mas, udah mas. Please. Dari security mas. Please. Aku minta bil. Enggak, please. Mas, maaf mas. Itu Irfan datang. Oke, Irfan datang, kita lihat. Siap. Bukan ini. Irfan langsung bingung, ngeliat Po Eli di sebelahnya ada cowok bawa bunga. Enggak. Ini siapa sih? Lo harus tahu gue sayang sama dia. Kita harus nikah. Ngomongannya aku gak suka sama dia. Dia datang tiba-tiba ngomong. Kamu jangan gitu dong, baby. Po Eli berusaha menjelaskan ke Irfan kalau dia nggak kenal. Tapi Irfan kelihatan dia bingung deh. Ini cowok siapa? Kayak ngegepin pacarnya lagi selingkuh. Irfan, tolong nih Pan, gue gak kenal sama dia. Kok bisa nggak kenal gitu? Sumpah aku gak kenal. Gak tahu siapa dia tiba-tiba datang. Bohong banget orang. Aku udah beli cincin sepasang buat kamu. Itu kok dia ngomong aku bohong. Nggak mungkin nggak tahu, Kak. Please. Pan, percaya sama gue gak tahu dia siapa. Ya ampun kan, Please. gue tahu. Kalau nggak tahu kenapa? Janjian di sini. Nggak janjian enggak. Ini berduaan? Beneran. Bawa bunga kayak gini? Bukan Jangan balik-banting dong semuanya. Ayo balik bunga gue enak aja deh. Enak aja. Kita masukin agent gendir yang pura-pura jadi bapaknya Ricky yang bilang nggak setuju sama hubungannya dengan Po Eli. Tolong terima. Tolong Ricky. Aku mau nikah. Kabar dari kemana-mana kamu. Aku mau dibilangin dia Pak. Aku mau nikah dia Pak. Bapak kan dari dulu udah bilang. Jangan aku nggak tahu. sama wanita ini. Dia istimewa Pak. Istimewanya di mana? Orang kamu tahu kan sendiri. Kawin putus. Kawin balik, kawin putus. Cari wanita lain. Pak bisa dibilang. Siapa sih Kak?
buat selingkuh terus, Kak. Terus sekarang sama cowok ini. Tolong bilang. Ini apaan lagi sih? Jangan marah-marah bapak saya dong. Udah aku nggak kayak gini, Kak. Apaan sih lu? Irfan cabut lo, ditinggal lo. Sama Irfan cabut. Panggil Irfan dong. Lo kesini. Irfan, sini Irfan. Sini. Apa sih, Mas? Apa? Ada apa sih? Gini. Oh, di sini, Mas? Gini. Enggak, tenang. Lu, Ini ada apa sih? gini. Lu dengerin gua. Lu kesel ya? Ya, Itu- ya enggak gini. Lu lagi gua kerjain. Lu tenang dulu. Lu lagi gua kerjain. Ya, itu Poeli lagi Ya, aja. enggak, ini kamera tersembunyi. Itu orang kita. Ini ada acara apa nih, Enggak, Mas? ini hari yang aneh. Tenang dulu, lu dengerin dulu. Empo Eli lagi kita kerjain. Jadi itu adalah orang kita, lo gak usah khawatir. Bukan selingkuhan Empo Eli, bukan. Sekarang justru gini, gue pengen minta bantuan lo. Lo mau gak ikut bantuin kita buat ngerjain Po Eli? Nanti lo jadi bagian tim kita ngerjain Po Eli. Kita bikin Po Eli cemburu, kita bikin Po Eli nangis. Tadi gue pikirin deh, ya lo bagian kita ya. Ya udah nggak apa-apa. Krista. Nisa. Bawa Irfan dong. Nanti kita pikirin pakai agen siapa. Ya, nanti gue cerita sama tim gue ya. Oke, ayo. Maaf ya, gue gak kenal sama lu, gue gak kenal gue. Bisa dibilang baik. Pergi baik. Po Eli masuk mobil, gue pindah posisi. Kak, sini dulu, Kak. Itu siapa sih tadi, Kak? Kan gue bilang, kan gue gak tahu itu siapa. Nggak mungkin. Pasti janjian kan di situ kan? Lu percaya sama dia? Oke, jadi Irfan ini udah kita kompakin, ya. Kita udah kasih tahu bahwa Eli ini atau Po Eli ini lagi dikerjain. Dan Irfan sekarang jadi bagian tim penjebakan hari yang aneh. Biar Irfan akan berakting tetap marah-marah ke Eli Sugigi. Masuk. Oke, mereka masuk ke dalam mobil. Kenapa jadi marah-marah Ya. begitu sih? Ya tapi kan Lu itu, gak Kak. pernah belain gue deh sama sekali. Bukannya gitu, Kak. Mereka masih berantem berdua, Mas. Kedengeran? Oh, Irfan udah kita pasangin mic ya? Iya. Oh, Irfan kita pasangin mic. Oh, ternyata mereka masih berantem di dalam mobil karena Irfan udah kita pasangin mic. Dodo, kamu selingkuh kan? Kamu selingkuh sama penyanyi dangdut kan? Ya kamu selingkuh sama Brondong yang 21 tahun kan? Kita bisa. Pisah, ayo! Oke, jadi Agen Dodo dan Agen Butati ini akan berpura-pura menjadi seorang kakek dan nenek yang cucunya adalah penonton bayaran dari Po Eli Sugigi. Jadi Po Eli ini kan adalah koordinator penonton bayaran di TV-TV. Jadi mereka akan bilang bahwa cucunya ini honornya belum pernah dibayar sama Po Eli. Lagi gua malu gua di situ apa? Ketok aja mobilnya. Oke, mulai bilang cucu kalian nggak dibayar atau belum pernah terima pembayaran selama 5 tahun. Ada apa, Bu? Mbak. Eli, udah lama cucuku jadi penonton bayaran. Udah 5 tahun. Sampai sekarang belum pernah menerima uang dari Po Eli. Aduh, tolong diselesaikan. Di luar aja, Bu ya. Luar aja. Iya. Tutup dulu. Ada apa, Bu? Gini, Apa yang cucu jelas, Bu? saya jadi penonton bayaran di bawah asuhan Po Eli. Berapa tahun lalu itu? 5 tahun sudah jadi pekerja. Udah 5 tahun ini kan jadi penontonnya Po Eli. Jadi selama ini Belum belum pernah. terima bayaran. Dia itu sampai Pengen sakit. merasakan hasil keringatnya. Saya udah bayar, bukan saya ngomong udah bayar. Gua nggak tahu kan, Kak. Oh nggak tahu. Ya kan selama gua baru 1 tahun. Kan kamu bayarnya bukan langsung. enggak. Ya, siapa Emang tahu saya nggak dia langsung, ada nah, iya. yang- Mas, jangan nuduh kayak gitu dong. Yang gua nggak suka kayak gini nih. Setiap orang nuduhnya gua, pasti gua. Lu jangan Apa-apa marah gua. sama gua juga dong kan. Ya orang marahin gua, lu marahin gua juga. Oh, bilang aja, jangan-jangan bukan cucu saya aja yang nggak dibayar. Jangan-jangan orang lain juga nggak dibayar buat biayain Brondong atau pacar Brondongnya ini ya. Mungkin bukan cucu saya aja yang nggak dibayar. Cuma buat Pertemuan. apa? Nggak ada 5 tahun nggak dibayar. brondong begini. Pak De, kalau ngomong hati-hati ya Pak ya. Bu, pokoknya saya minta data anak ibu siapa. Alamat aja Saya nggak kirim, mau Bu, gue itu. bikin malu begini Bu. Saya nggak pernah nggak bayar penonton. Kalau masalah bayar, ya bayar aja masalah itu ya. Nagih, jangan pakai ngelos-ngelos bini orang. Kamu sudah 8 kali ya selingkuh sama cewek. Sekarang mau diulang lagi? Iya. Seharusnya marah itu saya. Kenapa marah? Kemarin kamu ke diskotik dangdut pakai rok mini. Aku nggak marah. Kamu selingkuh sama Brondong umur 21 Lihat tahun. di mana selingkuhnya. Ya. Pakai rok mini belum tentu selingkuh. Jangan salah. Aku juga sebenarnya ini alamak. Nggak usah dimasalahin. Aku cuma megang-megang gini. Ya, sebenarnya nggak bapak-bapak udah masalah. tua juga.
Tapi Mpok Eli sama Irfan jadi ketawa karena geli sendiri ngeliat ada kakek nenek masih berantem, tapi ngomongin soal disco dangdut, soal pakai rok mini, soal selingkuh, pacar berondong. Terus maunya apa? Kalau kamu berani pegang dia, aku juga bisa pegang-pegang cowok muda. Emang lu doang? Bu, jangan Bu, ini cowok saya Bu. Ini dipegang-pegang suamiku. Aku nggak boleh pegang-pegang cowok lo. Nggak boleh Bu, nggak boleh. Sedikit aja. Mau saya apaan sih Bu, sedikit aja? Enggak minta alamatnya aja gimana? Alamatnya aja. Aku minta Uangnya sekarang untuk bayar rumah sakit. Nggak bisa. Saya nggak bisa bayar sekarang kalau saya belum tahu anaknya siapa. pakai hati. Saya udah pakai hati Pak ngomongnya. Penonton 5 tahun Iya. nggak dibayar, Saya nggak pernah nggak bayar penonton ya Pak ya. Dengerin ya. tapi akhirnya apa? Sekarang gini aja Bu. Maaf ya Ibu, orang tua ya. Saya juga orang udah tua nih, saya nggak mau digini terus sama orang-orang. Berapa bayarannya Bu? Berapa? 5 juta. Hah? 5 juta? Ibu bilang 5 juta. Tapi Bu, bukan saya nggak punya uang sebesar itu 5 juta. Karena saya tidak pernah merasakan nggak bayar penonton. Kalau 500.000 saya bisa bayar. Kamu mampu bayar 500.000. Cuma 500.000. Kirim langsung ke anaknya. Kemana? Rumahnya di mana? Di akhirat. Dia mikirin karena belum dibayar, sakit Ya sampai lagian mau nggak aja ada. kalau 5 tahun nggak dibayar mau Kenapa aja baru sih. sekarang Baru sekarang ngomongnya? ngomongnya. Lah nyari Ya rasain aja. Saya kan gampang dicari di TV, saya ada. Tiap hari saya muncul di TV. Apaan kalau nanya korlap juga nggak pernah ada katanya. Siapa bilang? Udah Pak, pokoknya saya kirim ke Udah, rumah kita Ibu. bayar aja, kita bayar aja. Kita udah anak udah meninggal, Pan gimana dong? Itu buat bapak ini nih, tadi Udah, dulu gua mulu nih. ini tanggung jawab kalian sama cucu kita. Udah. Ya, nanti kirim di akhirat ya. Oke, di sini Mpok Eli ya sama Irfan, sebetulnya Irfan sudah tahu ya bahwa ini adalah dikerjain, cuman Mpok Elinya kan nggak tahu. Tapi Irfan tetap kena juga loh, dia tetap kesenggol juga. Ya udah, kita biarin dia istirahat dulu. Kan kita akan lakukan penjebakan berikutnya di depan rumah Mpok Eli. Yuk, kita duluan cabut yuk, duluan cabut. Oke, kita udah minta bantuan Irfan untuk ngajak Mpok Eli ke salon ini. Tapi sebelumnya tadi Irfan udah ngajak Mpok Eli ke sebuah tempat dulu biar kita bisa mempersiapkan tempat di sini. Jadi ada butuh waktu tadi sekitar 1 jam untuk mempersiapkan tempat di salon ini. Kita udah pasang beberapa kamera dan nanti kita akan memasukkan beberapa agent yang akan menyamar di salon ini. Hai, my name is Nok Ploiding dan hari ini kita akan mengerjai Eli Sugigi di acara hari yang aneh banget. Mpok Eli datang siap-siap. Resepsionis di depan udah kita kompakin buat bilang bahwa orang yang bisa nanganin, stylist yang nanganin Mpok Eli, kita bilang udah nggak ada, dibegal. Mbak, itu dong tolong panggilin Mas Agung. Aku mau rambut, kan biasa pegang rambut aku Mas Agung. Mas Agung? Iya. Lah, Oli nggak tahu. Kenapa emang? Mas Agung kan udah meninggal. Hah? Meninggal? Sakit? Meninggalnya dibegal, Pok. Hah? Dibegal? Iya. Udah gitu dimutilasi. Masukin ke karung lah. Hah? Ya ampun. Serem banget, Mbak. Mbak, iya pantesan aja, Pan. Gue WA, nggak dibalas-balas. Mbak, titip salam aja ya, Mbak ya. Ini ayo Ilusiun gitu ya, Mbak ya, dari Pueli ya. Aduh, kasihan banget, Bang. Terus, ada yang lain nggak? Saya cuci rambut udah telanjur ke sini nih. Ada. Mau yang sama yang lain? Ya udah nggak apa-apa deh, pada udah telanjur ke sini jauh-jauh. Udah sih, udah lama. Ada bagus orangnya. Oke, langsung aja dudukin, panggil agent Noak dari Thailand. Ya, aku langsung nanganin Eli. Halo, sawadika, Nong. Sawadika, sampaiวันใช่ครับ I'm from Thai. How are you today, nah? How are you today? Mpok Eli bingung ngadepin gimana cara ngomong bahasa Thailand. Tapi Irfan ini udah sengaja, ya dia ikut ngerjain Mpok Eli. Jadi dia apapun yang terjadi tidak akan membela Mpok Eli. Bisa bahasa Indonesia aja, saya kan orang Bisa sedikit-sedikit, oke? Bisa sedikit-sedikit. Saya mau catok rambut. Rambutnya mau dilurusin. Mbak ini orang mana? Masih orang Thailand. ใช่
I'm from Thailand. Thailand tahu. Everything in big, I'm from Thailand. Oh. Thai. Nggak bisa bahasa Indonesia? Bisa sikit-sikit. Bahasa Indonesia aja bisa ngomong. Aku nggak ngerti. Dia nggak ngerti Ya. bahasa Indonesia. But anyway, kamu harus dicuci-cuci ya. Kamu boleh kan? Cuci. Ya, dicuci dulu. Mau catok aja nggak bisa. Oh, harus cuci dulu biar kamu lebih leluasa, oke? Lama dong. Tidak lah. Aku mau syuting. Ya, tak apa-apa, saya bisa buat yang cepat. You know, Thailand. Kamu sabar dulu ya. Udah nggak apa-apa. Kita aja dulu, Bar. Oke, ajak aja masuk ke tempat keramas. Lu duduk dulu tiduran di sampingnya. Tiduran di sampingnya. Di belakang. Di belakang. Aku mau di. Oh, sorry, Kak. Saya mau rasa enaknya juga kamu. Oke, Kak. Anduknya. Ya, oke, sebentar ya, sayang. Tarik dong ini, tarik. Ya, sebentar, sayang. Sebentar ya. Selain makmar. Oke. Ya. This my new style from Thai. Namanya style from Thai. Style apa? Itu Ini. gaya baru dari Thailand kalau cuci muka. Kalau saya mati bagaimana? Masa ditutupin begini? Enggak lah, bercanda saya nah gini. Biar gak kena basah. Kamu sudah cantik, oke? Lu mulai siram, tapi siram jangan cuma rambutnya doang, siram yang lain. Eli kesel, sebaju-baju basah. Gimana? Basah semua nih. Lihat di baju saya basah semua. Aduh. Langsung lu mulai cuci, tapi lu nyanyi-nyanyi dulu lagu Thailand. Tadi tak sengaja ya? Gak sengaja, gak sengaja. Tak sengaja, baby. Tak sengaja, tak Tanya sengaja. buta. Tak sengaja lewat depan make route termepai. Jangan nyanyi mulu yang bersih, pakai sampo. Thai Kak. Lama banget. Buat kau Hati-hati nih rambut saya ada ini, ada sambungannya. Pegang pelan-pelan ya. Jangan nyanyi mulu. Dengerin saya ngomong. Ini rambut saya, ada sambungannya, jadi harus hati-hati megangnya ya. Oke. Saya biasa nggak pernah marah-marah loh sama tukang salon, beneran. Orang salon tahu semua saya baik loh sama tukang salon. Ini saya kesiram begini, sebenarnya saya tersinggung, tapi karena kamu kerja, saya percuma marahin orang yang cuma kerja di salon doang, bukan lawan saya. Jadi kalau aku sebenarnya tuh terpaksa kerja di sini. Nah itu saya bisa lebih suka nyanyi. Samponya mana? Saya bilang pelan-pelan, ini rambut saya sambungan. Aduh, pelan-pelan dong, gimana sih? Kamu suka smile-nya? Ini kok wanginya beda deh sama sampo biasa. Ini sampo apa ya? Biasanya nggak begini wanginya. Hah? Ada sih. Apa tuh Juskini artinya? Ada sih. Aku hanya bercanda. Jangan begitu dong. Biar kamu Rambut aku bagus, rambut aku mahal loh. Iya, I know that. Kan kita bercanda biar relax, oke? Saya suka bercanda. Udah cepetan. Masa cuci rambut aja bisa 15 menit, gimana sih? Soalnya nyaman sih sama kamu. Nyaman. Saya nggak nyaman sama kamu. Ini bener nih nggak sengaja nih di luar skenario nih. Udah andukin, cepetan lama banget sih. Oke. Kamu tadi sana itu loh airnya Iya, saya sorry, baby. air panas. Hotter. Hotter. Ya kalau hotter saya ngerti otot tuh. Kalau yang hotot saya panas tuh. Mana ya ke depan? Ya, oke. Apa ya? Kita sudah selesai cuci. Pak, sebelumnya saya akan buat satu entertain buat kamu ya. Apa? Ya, tutup Aneh. mata kamu, tutup mata kamu. Oke. Ya. Dan buka mata kamu. Oke.
Aduh, cepetan dong. Kita kan mau pergi. Biar kamu Iya, pijit-pijitin. This is my style. This is my style. Kan aku bilang aku bisa mau belain dong. Bilang. Sekarang mulai keringin rambutnya tapi pakai kanebo, lap yang buat ngelap bersihin keringin mobil. Dan saya akan lap rambut Anda. Ini apa? Ini New style from Thai. kayak apa, Ustaz? Gaya baru dari Tunggu, emang rambut gua kaca mobil? Bukan kanebo. Ini kanebo. Kan gini. Apa? Ya ada salah nih kayak gua. Kan jangan apa-apaan sih? Ini kanebo. Mobil gua aja begini. Lu nggak tahu atau gimana sih? Nggak ada. Yang ada pengerin pakai Haidair. Po Eli bilang, emang lu pikir rambut gua kaca mobil? Rambutnya agak panjang sedikit, kita ratain ya. Ini style baru from Thai. Aduh, mata aku pengen meninggal sih, mata aku, aduh. Mas, itu putih rumput, itu tuh. Tapi bagus, boleh coba. Nggak mau. Oke, masuk mbak salonnya masuk, pura-pura langsung marahin agent Noak, bilang, itu di depan ada yang jualan, yang udah ada yang mau beli batagor tuh. Jadi ternyata yang selama ini menyuci rambut dan ngeblow itu tukang batagor depan. Emang ngapain tuh sosokan di sini kok rambut itu jual batagor ada di depan? Ini ya. Po Eli bengong, apa mangap. Mbak, aku mau nanya Mas Agung itu kemana sih? Katanya meninggal bener. Lagi cuti, Mbak. Hah? Tadi katanya kasir itu yang perempuan meninggal. Tuh kasir sekarang kemana? Katanya kita cowok. Kok tadi cewek? Ini cowok kasir kita. Oh, cowok? Iya. Siapa dong? Nggak tahu. Berarti, oh cuti. Wah. Mbak, tadi salon Mbak kemasukan orang tuh kalau begitu tuh. Ya udah ya, Mbak, lu kita dikeringin aja ya rambutnya ya. Ini bukan Lucinta Luna. Aku Eli Sugigi, kenal nggak nih? Eli Sugigi, bukan Lucinta Luna. Ya udah, ya kayaknya kita keluar duluan aja yuk. Ya, kita duluan ke rumah Po Eli kali ya, karena kita akan adakan penjebakan berikutnya di rumah Po Eli dan kita masih kerjasama sama Irfan. Oke. Po Eli datang mobilnya. Kita udah kompakan sama Irfan kalau biar Irfan pergi aja ninggalin Po Eli. Jadi Po Eli akan masuk rumah, namun pas saat dia masuk rumah kita akan datangkan 2 debt collector yang nagih utang Irfan ke Po Eli. Misi. Mbak. Apa ya? Irfan ada? Ipan baru aja pulang. Ada apa sih, Pak? Tolong dong, si Irfan suruh keluar. Irfan baru aja pulang antar saya. Dan Anda siapa ya? Bilang, saya mau nagih utang handphone Irfan beli handphone harga 12 juta. Tapi dia beliin buat cewek namanya Nina. Ini, si Irfan tuh kemarin ya ngambil handphone. Ini udah waktunya 2 bulan nggak bayar. Ngambil handphone, nyolong atau bagaimana? Dia kredit handphone. Kredit handphone? Iya. Handphonenya Irfan begitu-gitu aja, udah setahun nggak ganti-ganti. Nih, waktu itu dia mau ngambil handphone alias kredit ya. Sampai sekarang belum bayar. Cuma DP doang 200.000. Mas, Irfan itu tidak pernah ganti handphone. Udah setahun ini handphonenya masih itu aja. Tapi di situ tertulis jelas pengirimannya ke si Nina. Nina? Iya. Po Eli nanya tadi, tunggu Nina siapa? Bilang aja nggak tahu. Pacarnya kali atau bininya kali? Ya, gua nggak mau tahu dah. Pokoknya Nina dah. Lo tahu ceweknya, tahu calon bininya, gua nggak tahu dah. Ya gue sih gini aja deh ya. Gue nggak mau dimanfaatin cowok aslinya. Kalau emang itu Irfan ngambilnya buat Nina, tagih ke Irfan atau tagih ke Nina, gue nggak mau tahu itu. Emang Nina nyuruh nagih ke sini atau Irfan nyuruh nagih ke gue? Si Ipan yang bilang begitu. Gue suruh kemari, suruh nagih. Tapi mana alamatnya jelas kan di sini kan, Ipan rumahnya. Ini rumah gue. Lo ceweknya bukan sih?
Iya gue cewek tapi nggak selamanya gue harus bayarin dia dong. Tapi kemarin tertulis tuh ya pengiriman ke rumah Nina. Untuk Nina. Ke gue gitu. Lah iya kan pacarnya di TV juga kan lu pacarnya. Ya di TV tapi masa utang-utang gue juga yang bayar? Ya iya dong. Nih bukti WhatsApp-nya nih, lu baca nih. Itu Ivan kan. Bang, tolong dong kirimin handphone lagi yang kemarin buat Nina. Nah, buat pacar saya Nina. Nah, nih fotonya tuh. Tuh, cakep lagi. Cantik banget ya. Ya tapi lu tagih aja ke dia, jangan ke gue nagihnya. Lu bikin gue sakit hati aja. Yang gue tahu ngapain nagih ke gue? Nah, bukti chat tadi ya, bikin Po Eli jadi percaya loh dia. Lu dikesel. Coba ya, gue mau telepon Irfan. Gue nggak mau dari pihak sebelah doang. Takutnya lu cuma nyimpen nomor Irfan doang. Telepon aja coba dah. Dia nelfon Irfan loh. Tenang, kita udah kompakin Irfan. Kita suruh pas Irfan ngangkat telepon, pura-pura gugup biar makin curiga si Po Eli. Irfan. Ya. Lu jangan macem-macem ya. Lu ngambil handphone atas nama Nina, tapi nagihnya ke gua. Apa betul Nina pacar lo? Nina yang mana sih kak? Aku nggak tahu. Ini ada orang nagih handphone ke gue, ya. Atas nama lu ngambil handphone harga 12 juta. Handphone lu aja nggak pernah ganti. Handphone gua nggak pernah ganti. Kenapa lu kan ngambil handphone untuk cewek? Handphone apa? Handphone pokoknya handphone harga 12 juta. Lu ngutang 2 bulan nggak bayar katanya. Oh, ini nama sepupu aku kak. Ini dia pakai nama aku kak. Dia ngutang itu pakai nama aku gitu. Emang nggak bayar dia? Jangan bohong. Di situ ada tertulis untuk antar ke bini gue, untuk antar ke pacar gue. Istilah sekarang pacar bini gue nggak mau tahu. Pokoknya yang jelas tuh cewek cakep, lu kasih handphone. Kak, halo kak. Nih nggak ngaku dia nggak ngaku tuh. Nggak ada sinyal. Oh tuh nggak ngaku kan dia. Oke, sekarang kita akan masukkan seorang cowok lagi yang akan masuk berpura-pura untuk nyapa 2 debt collector ini. Seolah-olah ini adalah teman mereka waktu mereka masih tergabung dalam cheerleaders ya. Kita akan lihat debt collector ini tiba-tiba akan berubah menjadi seorang dancer. Kita akan lihat reaksinya Po Eli kayak apa. Masuk. Sekarang gini aja bang ya, gue nggak mau tahu. Lu tagih aja Irfan, lu aja ke rumah di sana di Citayam. Cari aja ke rumahnya di Depok Kampung Baru. Gimana sih urusannya? Ampun Nek, kemana aja? Nggak pernah ngedance lagi. Ngapain sih ini sih? Muka sangar. Diam. Joget langsung, joget. Kasih joget yang paling menarik. Tuh. Hap. 1, 2, 3, hap. 5. Oke, jogetnya lebih lentur lagi. Ta. Po Eli sampai jongkok di bawah loh, saking bengongnya dia bengong. Nek, gaya lu yang dulu dong, andalan lu itu yang waktu di disco. Oh iya, neto. Pa. Yang gini. Oke, setelah ini langsung lo balik lagi, galak lagi, tagih lagi utang. Gue gawe lagi kerja tau gak lo? Udah menyerah lagi. Cus Nek. Iya. Apa? Sekarang urusan bagaimana? Buruan nih, udah sore juga. Lo mau bayar kagak? Nggak, gue nggak mau bayar. Begitu. Cari Irfan sendiri, jangan gue. Gue nggak ada waktu buat lu ya. Ya udah, biar dia masuk, lu cabut. Lu joget lu. Lu pulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. Aku hamil anaknya Pupuy. Po Eli udah masuk depan, kita akan di sampingnya. Agent Riza, nangis. Kita akan lihat Po Eli saat ada cewek di ruang tamu rumahnya kayak apa. Oke, terus aja nangis. Biar sampai dia nenggur kamu, Riza. Mbak siapa ya? Samperin Po Eli, langsung nangis. Bilang, kamu harus tinggalin dia, Mbak. Nama Mbak.
Kenapa Mbak kok nangis di rumah saya? Di rumah saya Mbak ada siapa? Ha? Kenapa? Maksudnya kenapa? Aku mohon sama Mbak. Aku mohon sama Mbak buat tinggalin dia, Mbak. Dia siapa? Dia siapa? Welly nanya, dia tuh siapa? Terus aja, jangan sebut nama. Bilang aja, dia, jangan sebut nama dulu. Aku mohon Mbak tinggalin dia, Mbak. Dia siapa Mbak? Ngomong jelas, jangan nangis. Ngomong yang jelas, dia itu siapa? Dia kan banyak. Sebutin namanya siapa ya, biar aku ngerti. Jangan nangis begini. Dia Pupuy, Mbak. Maaf Mbak, Pupuy itu nama suami Mbak gitu? Itu suami aku, Mbak. Tapi aku nggak pernah pacaran sama suami orang, Mbak. Saya jelek-jelek ini masih punya harga diri, nggak mau ngerebut suami orang. Saya bukan pelakor. Tapi Mbak ada hubungannya sama suami saya. Suami kamu yang mana? Suami aku Pupuy, Mbak. Ya Pupuy itu siapa? Saya, kamu tahu kan hubungan saya sama Irfan Sebastian, bukan sama Pupuy. Kamu tahu kan saya disebut sama Irfan, setahun saya udah sama dia. Pupuy itu Irfan, Mbak. Hah? Aku nggak percaya. Irfan ya Irfan, Ya, bukan itu Pupuy. panggilan sayang aku sama Mas Irfan, Mbak. Dia suami aku. Mbak, namanya hubungan itu suka salah sebut ya Mbak. Dia manggil kamu apa tadi? Saya tanya apa? Pupuy, Mbak. Namanya hubungan setiap hari Irfan sama aku. Nggak pernah sebut-sebut Mumu, Pupuy. Makanya itu, Mbak. Makanya itu aku minta tolong sama Mbak buat tinggalin dia, Mbak. Tinggalin Mas Irfan. Nggak bisa begitu aja saya tinggalin dia. Dia nggak buat masalah sama saya. Walaupun tadi ada orang yang telepon katanya Irfan ngambil handphone buat Nina. Saya pun marah tapi saya nggak percaya segitu aja. Oke, Risa, lu ngaku aja nama lu Nina. Biar sama kayak tadi yang tagihan handphone debt collector depan. Lu bilang lu namanya Nina. Tapi Mbak jangan marah-marah kayak gini dong. Saya tidak marah, saya tidak marah. Kamu siapa namanya? Nama aku Nina, Mbak. Serius kamu Nina? Iya. Kamu dibeliin handphone sama Irfan? Bukan aku yang minta, tapi Mas Irfan yang ngasih ke aku. Dia langsung bengong kaget. Karena dia langsung hubungin sama debt collector penagih utang yang di depan tadi. Yang Nina itu. Jadi lu nggak tahu, aku tuh udah 2 tahun lalu nikah sama dia, Mbak. Sama Mas Irfan. Dan sekarang aku sedang mengandung anak kecil, Mbak. Makanya aku mohon sama Mbak buat tinggalin Irfan sekarang juga. Ada buktinya kamu sama Irfan? Aku punya buktinya. Aku banyak, Mbak, buktinya. Aku tuh istrinya, mana mungkin aku nggak punya fotonya. Ini foto aku sama Mas Irfan, Mbak. Tolong Mbak, saya mohon sama Mbak. Sekarang aku mohon kamu telepon dia depan saya. Lo telepon aja. Kita udah kita ngerang, lo telepon aja di speakerphone. Kita udah kompakan sama Irfan. Pas Irfan ngangkat telepon, dia akan langsung mesra-mesraan manggil kamu Mumu. Kita lihat reaksinya Welly kayak apa ya. Halo Mumu Cayang. Kamu di mana Cayang? Maaf ya Cayang, aku telat tadi. Sayang Cayang, aku telat tadi. Aku pengen bikin. Dia bengong lo. Tapi tadi kan aku harus nganter nenek-nenek lampir itu sayang. Dibilang habis nganterin mak lampir. Maaf ya Cayang ya. Iya, Puy. Pupuy sayang. Pupuy, kapan pulang? Iya Cayang, ini aku lagi bikin. Kamu kok sedih Cayang? Aku jadi merasa bersalah nih. Kamu kangen ya sama aku ya? Irfan, kamu tahu ini suara siapa? Alah, Puy. Saya bukan Mumu. Kamu tahu masih ini suara siapa kan? Kamu tahu kan? Kok suara kamu kayak lampir Puy? Berubah sih kayak. Irfan, aku ini Eli. Sekarang dimatiin. Terus gimana, Dia Mbak? ngakuin kan? Saya mau. Sekarang Mbak percaya kan?
Mbak percaya kan? Kalau Mas Irfan itu suami aku. Dan aku sedang mengandung, Mbak. Memang aku akui usia muda pun ia. Sekarang aku telepon Irfan pakai handphone aku. Coba dia masih mau angkat apa enggak? Ini handphone kamu. Lu belaga mau muntah di kursi. Halo. Kamu jangan muntah di sini. Halo Irfan. Sekarang juga kamu kesini ke rumah saya. Kamu jangan muntah. Kamu kesini sekarang. Tolong ambilin aku minum. Kamu kesini sekarang. Kamu ke rumah saya sekarang. Kamu jangan muntah di sini. Kamu kesini sekarang. Cepat kamu kesini sekarang. Cepat. Disemprot si Irfan. Kamu jangan muntah di sini. Aduh. Sebentar. Sekarang minta baskom, bilang aja. Lu biasanya minum air di baskom. Aku nggak mau minum di sini, Mbak. Terus aku mau minum di baskom, Mbak. Tolongin aku, Mbak. Di baskom semua orang juga minum di dalam. Aku nggak mau, Mbak, karena sampai sekarang aku nyidam minumnya di. Jangan muntah sih. Aduh. Mbak, tolong cepetan dong, Mbak. Aduh. Makasih, Mbak. Poli bengong, lihat ada cewek hamil minum dari baskom. Emang hari yang aneh. Minum di baskom sih. Sekarang lu bilang, gue minta mangga. Mbak ngerti kan perasaan wanita kalau lagi sedang mengandung, Mbak. Dan sekarang aku lagi pengen mangga muda, Mbak. Mbak, makasih ya, Mbak. Ada mangga beneran lo di dapur rumahnya. Lo geragas, lo grogotin mangganya dari gigi lo langsung. Aku nggak usah, Mbak. Digrogotin. Gue Eli bingung lihat ada cewek geragas banget grogotin mangga langsung dari mulut nih. Sama Irfan. Ini datang dong. Oke, Irfan datang, masukin Irfan. Ada apa lagi sih, Kak? Mumuy? Kamu di sini? Kamu di sini, Mumuy? Kamu ngapain di sini, Mumuy? Kamu nggak apa-apa? Hah? Nggak apa-apa? Kamu yang sadar apa gue aku semua sama ini. Sini jangan. Selama ini aku Selama ini kamu bohongin saya, selama ini kamu nipu saya, selama ini kamu cuma jajan Iya, saya. cukup, Kak. Cukup apa? Udah aku jelasin. Gak perlu jelasin lagi, saya udah mengerti, dia udah hamil. Bohong sama kamu sekarang. Tapi Irfan udah kita kompakin, dia akan pura-pura nggak tahu, pura-pura memang dia akan mengaku kalau memang selamanya dia punya istri. Selamanya dia manfaatin Mbak Eli. Kita lihat reaksi Mbak Eli bagaimana. Kita kerjain lu di hari yang aneh. Selama ini memang aku. Kamu nggak apa-apa? Selama ini emang aku bohong sama kakak. Aku udah punya istri. Ya benar kata orang-orang, aku cuma manfaatin kakak. Aku cuma ngambil harta kakak. Dan sekarang istri aku hamil. Kamu jangan berusaha di depan saya. Kamu jaga perasaan saya, Irfan. Saya udah baik sama kamu. Iya, Kak. Tapi ini suami aku. Iya, Kak. Udah, Kak. Saya ngomong sama kamu dulu. Tolong, saya mau ngomong sama Irfan. Kamu duduk ya, sayang ya. Kamu duduk ya. Kamu harus
Hargai perasaan saya, perjuangan saya sama kamu. Dari kamu bukan siapa-siapa. Aku membawa kamu ke dunia TV, ke dunia entertain, tapi ini balasan kamu. Kamu bohongin saya. Kamu nipu saya, Ivan. Semua laki-laki sama, hanya menipu, hanya manfaatin saya. Selama ini aku mau jujur sama kakak, cuma aku nunggu waktu yang tepat, Kak. Ini bukan waktu tapi nyakitin saya, Van. Kamu 2 tahun punya istri. Ya kalau aku nyakitin kakak, aku minta maaf, Kak. Aku minta maaf. Selama ini kamu gak jujur sama kakak. Sekarang aku jujur. Sekarang udah ada istri aku. Ini istri aku udah nikah 2 tahun sama dia dan sekarang dia ngandung. Kakak bisa nerimanya kan? Dan kakak nggak usah bilang ke media, ke apapun itu jangan, Kak. Mbak mohon ya Mbak ikhlasin Mas Irfan Mbak. Nggak begitu bisa ninggalin Irfan begitu aja. Aku anak aku malu. Aku malu sama anak orang. Aku yang lebih malu Mbak. Udah cukup. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu Kak, bukan udah Kak, jangan marahin istri aku, Kak. Dia bukan siapa-siapa, bukan laki. Itu istri aku. Aku yang tahu. Ya udah. Aku tahu itu istri kamu. Tapi saya siapa? Lihat di mata Indonesia ini orang tahu saya pacar kamu. Ya udah. Pacar kamu. Ya udah, makanya di media itu kakak nggak usah ngomong apapun. Aku punya istri, udah tenang aja kakak. Nggak usah ngomong ke siapapun, biar cukup kita aja yang tahu, Kak. Mbak gak kesian sama anak aku yang dijadiin ini. Kasihan sama saya juga. Kalau keluar, dia nanti lahir tanpa bapaknya Mbak. Coba. Kamu nggak bilang. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Mumoy. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Tapi kalau aku mau, kamu jangan ninggalin. Kamu tenang, Mumoy. Ya. Tapi aku mohon kamu jangan tinggalin Ya aku. pasti aku milih kamu lah, Mumoy. Oke. Nina, Risa, lu pura-pura kontraksi. Kamu nggak tahu kan? Perasaan saya hancur. Hancur hatiku. Tolong berarti kamu jangan tinggalin gua juga. Tapi kakak udah punya istri, Kak. Aku nggak bisa sama kakak terus. Kakak, udah Kak, lepasin aku, Kak. Sayang, Mumoy. Sayang, kamu kenapa? Kak, lepasin aku. Nggak mungkin. Kakak, lepasin aku. Oke, Agent Dodo masukin pura-pura jadi bapaknya Nina. Cepet. Sayang, lepasin aku balik. Nina. Bapak udah bilang kan, jangan. Tapi aku cinta Bapak sama dia, Bapak. Kenapa kamu ya? Agent yang lain siap-siap masuk semua bareng-bareng aja, bareng-bareng sambil joget bareng kita akan langsung kejutin Po Eli ya. Oke, habis itu gue masukin. Oke, masuk semua masuk. Karena lo ada di hari yang aneh. Ini ngerjain gue ya. Lu nggak pernah bisa kerjain gue baru ini. Makasih ya. Hari ini bisa dikerjain juga, Po Eli. Jadi tadi sini ada kamera. Jangan keluar. Oh, tidak. Dia bukan lagi belakang kita. Hari yang aneh. Emang bener aneh banget.